Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Semoga sehat selalu, semangat selalu. Dan semoga hari kalian semakin hari semakin baik. Pertemuan kali ini, atau di video kali ini, kita akan membahas soal sejarah. Nah, soal sejarah yang akan kita bahas kali ini adalah tentang revolusi Prancis. Bagaimana soalnya dan apa jawabannya? Mari kita buka bersama-sama. Revolusi Prancis yang terjadi dalam kurun waktu 1789 sampai 1799 secara tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa gagasan dan pemikiran para tokoh. Salah satunya adalah Jean-Jacques Rousseau. Revolusi ini ditandai dengan A. Jatuhnya monarki absolut di Prancis yang saat itu diperintah oleh Raja Louis ke-16. Keinginan memperbaiki krisis ekonomi Prancis akibat defisit. Yang C. Diupayakannya pembentukan konstitusi dasar bagi Prancis. Yang D. Diberikannya kedudukan istimewa bagi kaum bangsawan. Yang E. Kekuasaan raja dilegitimasi sebagai pemimpin tunggal. Bagaimana teman-teman? Soalnya menarik bukan? Apakah kalian sudah mampu memilih jawaban yang tepat? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, soal kali ini membahas revolusi Prancis. Nah, sebuah revolusi yang cukup memberikan pengaruh besar di dunia karena revolusi ini memperjuangkan yang namanya sebuah sebuah semangat, sebuah rasa dari rakyat Prancis, yaitu liberté, égalité, dan fraternité, yang berarti sebuah kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Oke, revolusi ini diawali ketika Prancis yang pulang dari perang di Amerika. Jadi pada saat perang Amerika atau revolusi Amerika, Prancis ini membantu Amerika untuk mencapai kemerdekaan dari Inggris. Setelah pulang, ternyata Prancis ini mengalami kerugian yang cukup besar. Dia terlilit hutang bahkan sampai dinyatakan bangkrut. Nah, untuk menutup kebangkrutan ini atau kekosongan kas negaranya, Prancis ini menerapkan berbagai macam pajak kepada warga masyarakat. Nah, masyarakat di Prancis pada waktu itu dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelas. Yang golongan pertama ini terdiri dari raja dan bangsawan. Yang kedua, tuan tanah dan pemuka agama. Yang ketiga, rakyat biasa. Nah, pembagian 3 golongan ini menimbulkan kecemburuan. Karena apa? Karena yang harus membayar pajak itu hanya golongan yang ketiga, rakyat biasa. Sementara raja, bangsawan, tuan tanah, dan pemuka agama itu tidak ditarik pajak. Nah, karena tidak ditarik pajak ini, mereka melakukan demonstrasi, kerusuhan, bahkan sampai menimbulkan penjarahan serta pembakaran. Nah, yang paling fenomenal dari peristiwa ini adalah ketika rakyat ini mendatangi penjara Bastille pada 14 Juli 1789. Nah, dari situ mereka mendobrak, masuk, kemudian mengambil persenjataan dan melepaskan mereka yang ditahan. Nah, pendobrakan atau pembobolan penjara ini menjadi
sebuah simbol bagi runtuhnya kekuasaan raja dan kekuasaan ini diambil oleh rakyat. Jadi, secara kesimpulan, revolusi Prancis ini diawali ketika pembobolan penjara Bastille oleh masyarakat. Penjara Bastille ini semacam sebuah simbol kekuasaan monarki karena orang-orang yang istilahnya menyuarakan pendapat, persenjataannya disimpan di penjara tersebut. Nah, dengan demikian, revolusi Prancis ini bisa dikatakan diawali dengan jatuhnya atau dibobolnya penjara Bastille yang merupakan simbol dari monarki Raja Louis ke-16. Oke, dari sini sudah bisa kita lihat bahwa revolusi ini ditandai oleh jatuhnya monarki dari Raja Louis. Jatuhnya kekuasaan yang mutlak dari Raja Louis yang disimbolkan dengan penjara Bastille. Gitu. Baru memilih satu pilihan ganda, kita bisa memilih jawabannya. Kenapa yang B tidak termasuk? Oke, mari kita lihat. Keinginan memperbaiki krisis ekonomi Prancis akibat defisit. Ini memang merupakan suatu pernyataan yang benar, akan tetapi ini tidak secara langsung menandai sebuah revolusi. Ini bisa dikatakan sebagai latar belakang terjadinya revolusi. Mereka ingin memperbaiki krisis ekonomi dengan cara menarik pajak, tetapi penarikannya tidak adil. Maka mereka pada demo dan melakukan penjarahan, pembakaran, dan pengerusakan dan sebagainya. Yang C, kenapa tidak diupayakannya pembentukan konstitusi dasar bagi Prancis? Ini juga bukan merupakan sebuah penanda dari revolusi Prancis, karena pembentukan konstitusi ini nanti dilakukan setelah revolusi. Yang D, diberikannya kedudukan istimewa bagi kaum bangsawan. Ini pernyataan yang benar juga, akan tetapi ini bukan merupakan sebuah penanda. Ini hanya sebagai latar belakang, di mana kaum bangsawan ini mendapatkan kedudukan atau hak istimewa. Mereka tidak ditarik pajak. Kekuasaan raja dilegitimasi sebagai pemimpin tunggal. Ini juga pernyataan yang benar, tapi bukan merupakan sebuah penanda. Kalau memang rajanya atau pemimpin tunggal, tapi dia tetap adil, tentunya masyarakat tidak melakukan demonstrasi. Dengan demikian, jawaban yang E ini juga kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah jatuhnya monarki absolut di Prancis yang saat itu diperintah oleh Raja Louis ke-16 menjadi sebuah penanda dari adanya atau dari sebuah revolusi Prancis. Baik, demikian penjelasan saya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Dan semoga kalian sukses ke depannya. See you.